Wa hakadzal insanu fi kulli dhaurin yakadu yunkiru ma ba'dahu. Dan seperti itulah manusia itu di setiap tahapan, di setiap fase dia dalam perjalanan hidupnya itu dia hampir tidak percaya dengan adanya tahapan yang setelahnya. Kemampuan yang setelah dia alami, kemampuan yang belum dia alami, dia akan protes, akan salahkan. Aman angkara dharal wilayati lazimahu ayungkira dharan nubuwati. Orang yang mengingkari tahapan kewalian, artinya derajat wali itu dia tidak percaya, maka otomatis dia pasti tidak percaya pada derajat kenabian. Pasti dia tidak percaya pada nabi, sebab kenabian itu di atas wali. Wali saja sudah tidak percaya, apalagi nabi yang lebih canggih, yang lebih hebat daripada wali. Itulah manusia, sehingga banyak aliran-aliran. Sebab aliran yang lebih rendah itu akan mengingkari, tidak percaya dengan aliran yang di atasnya. Fala bagi waqad khuliqal insanu adwaran. Waqad khuliqal khalqu adwaran fala bagi ayungkira kullu wahidin ma wara'a darajatihi. Sedangkan makhluk itu, artinya manusia itu bertahap-tahap, bertingkat-tingkat, bertingkat-tingkat derajat keilmuannya. Maka tidak semestinya dia mengingkari masing-masing mereka yang punya derajat, yang punya tahapan itu mengingkari derajat yang dibalik derajat yang dia miliki. Jangan. Jadi yang tidak menjadi wali sehingga tidak tahu alam gaib, jangan mengingkari, jangan tidak percaya kepada yang tahu pada hal-hal yang gaib. Na'am lamma dalabu hadza min al-mujadalati wal mubahadati al-mushawwisati wa lam yadrubuha min tasfiyatil qulubi amma siwallahi azza wa jalla faqaduhu fa'angkaruhu. Akan tetapi, na'am itu lakinnya. Akan tetapi walaupun mestinya tidak boleh yang di bawah tidak percaya kepada mereka yang derajat atas. Walaupun demikian, ketika orang-orang itu mencari kebenaran, hadza itu kebenaran itu dari cara berdebat, dari cara adu mulut, wal mubahadzatil musyawisah, dan diskusi yang bisa mengacaukan pikiran, dan mereka tidak mencari kewalian itu dan dengan cara membersihkan hati dari sifat-sifat, membersihkan hati dari hal-hal yang selain Allah Ta'ala, maka mereka tidak dapatkan itu. Faqaduhu, maka mereka tidak dapatkan derajat kewalian itu. Fa'angkaruhum, maka mereka protes. Tidak ada itu wali itu. Apalagi sambil berdalil dengan ayat illa manir radha wa maka lirsulin ayyakuna lahu apa itu ya? Ma'al waib illa mirtadha min rasulin. Padahal buktinya ada, selain Rasul itu tahu yang gaib-gaib, bisa menerka hal-hal yang belum terjadi dan sesuai dengan terkaannya. Wa man lam yakun min ahlil mukasyafati fala aqalla min ayyumin bil ghaibi yusaddaqu bihi ila yushahidahu bitajribati. Sedangkan orang yang belum sampai ke tingkat mukasyafah, belum ke tingkat wali yang bisa mengetahui hal-hal yang gaib, maka paling tidak, falaqala itu paling tidak dia harus beriman dengan
adanya hal-hal yang gaib. Jangan fisika terus, jangan melulu fisika, metafisika harus dia percayai. Dan dia harus percaya pada yang gaib itu sampai dia tahu di sendiri, bitajribati dengan pengalamannya sendiri, tidak dengan mendengar, tidak dengan teori-teori, tetapi dia sendiri mengalami hal-hal yang gaib itu. Fa fil khabari annal 'abda idza qama min as-salati rafa Allah ta'ala anhu al-hijaba bainahu wa baina 'abdihi wa wajahu bi wajhihi wa qamat al-malaikatu min ladun mangkibaihi ilal hawa'i yusalluna bi salatihi wa yu'minuna ala du'aihi. Kenapa harus demikian? Harus percaya hal-hal yang gaib itu karena ada sebuah hadis yang menerangkan bahwa seorang hamba itu ketika berdiri mau sholat, maka hijab, maka tabir disingkap oleh Allah, dihilangkan, diangkat oleh Allah antara Allah dan dirinya. Dan Allah berhadap-hadapan dengan orang itu, hamba itu, dengan zat Allah. Kemudian para malaikat dari kedua pundaknya sampai ke udara, mereka para malaikat itu ikut sholat, mengikuti sholatnya hamba ini dan mengaminkan doanya hamba ini ketika sholat. Ada hadis demikian, wa innal musalliya la yunsaru lahul birru min inani samai ila mafriqi ra'sihi wa yunadi munadin law alima hadzal munaji man yunaji maltafata. Dan keterangan hadis itu juga menerangkan bahwa sesungguhnya orang yang sholat itu kebaikan ditaburkan kepada dirinya dari atas langit sampai ubun-ubun, sampai belahan kepalanya, dan ada malaikat yang berteriak-teriak yang berkata, seandainya orang yang munajat ini, artinya orang yang sholat ini tahu siapa yang dimunajati, siapa yang dia curhati, maka tidak mungkin dia tolah-toleh waktu sholat. Wa anna abwabas sama'i tuftahu lil musallina wa inna Allah azza wa jalla yubahi malaikatahu bi 'abdihil musalli. Dan diterangkan lagi bahwa pintu-pintu langit itu dibuka untuk mereka yang sholat. Dan sesungguhnya Allah itu membanggakan hambanya yang sedang sholat itu, dibuat kebanggaan kepada malaikat-malaikatnya. Fafatahu ababu sama'i wa muwajahatullah ta'ala iyyahu wajhi kinayatun anil kashfil ladzi dzakarnahu. Jadi terbukanya pintu-pintu langit dan Allah berhadapan-hadapan dengan hamba yang sholat ini, itu adalah sebuah istilah, sebuah ungkapan, sebuah tamsilan, ungkapan tentang kasyaf, tentang tersingkapnya alam gaib yang saya sebutkan tadi, kata Imam Ghazali. Wa fit Taurati maktubun ya ibn Adam la ta'jiz an taquma baina dayya musallian bakian fa ana Allahu alladzi qarabtu min qalbika wa bil ghaibi ra'aita nuri. Di dalam kitab Taurat ada keterangan tertulis begini: wahai anak Adam, janganlah engkau menjadi orang yang tidak mampu untuk berdiri menghadap saya dalam keadaan sholat sambil menangis, sebab saya ini adalah Allah yang mendekat kepada hatimu dan engkau lihat cahayaku dengan di alam gaib. Qala, kata Imam Ghazali, fakunna nara anna tilkar riqgata wal bukaa wal futuha alladhi yajiduhu al musalli fi qalbihi min dunuwir rabbi min al qalbi. Maka kata Imam Ghazali, maka saya
menilai bahwa bahwa lembutnya hati dan nangisnya seseorang dan terbukanya rahasia gaib yang dirasakan oleh orang yang sholat di dalam hatinya itu adalah disebabkan karena Allah dekat dengan hatinya. Wa idza lam yakun hadzal dunu huwa al-qurba bil makani fala ma'na lahu illa dunu bil hidayati war rahmati wa kashfil hijabi. Dan tidak mungkin dekatnya Allah itu dekat di tempat, ada jarak antara Allah sekian meter misalnya, bukan itu yang dimaksud. Berarti kalau sudah tidak seperti itu, sebab Allah itu tidak ada tempatnya, maka tidak ada pengertian lain daripada penjelasan dekat itu, kecuali maksudnya adalah Allah dekat dengan memberi hidayat, Allah dekat dengan memberi rahmatnya, Allah dekat dengan menyingkap tabir alam gaib itu. Wa idza yaqulu innal abda idza shalla rak'ataini ajiba minhu asharatu sufufin minal malaikati kullu safin minhum asharatu alafin wa bahallahu bihi mi'at alfi malakin. Ada sebuah keterangan hadis, entah sahih apa tidak sahih, bahwa seorang hamba itu ketika sholat 2 rakaat maka ada 10 baris dari malaikat itu terheran-heran melihat orang yang sholat 2 rakaat itu. Satu baris dari 10 baris malaikat itu jumlahnya adalah 10.000, berarti 10.000 kali 10. Dan Allah membanggakan orang yang sholat, hamba yang sholat ini dibuat kebanggaan kepada 100.000 malaikat. Wa dzalika anna al-'abda qad jama'a fi sholati bainal qiyami wal qu'udi wal ruku'i was sujudi. Qad farraqa Allah Ta'ala dzalika ala 40 alfa malakin. Kenapa kok sehebat itu orang yang sholat itu? Ya, alasannya ialah hamba itu di dalam melakukan sholat, dia telah menggabungkan, di dalam sholatnya telah menggabungkan antara berdiri, duduk, kemudian ruku, sujud. Padahal sementara Allah membagi-bagi berdiri, kemudian apa itu, berdiri, duduk, ruku, sujud, itu dibagi-bagi oleh Allah kepada 40.000 malaikat. 40.000 malaikat itu tidak menggabungkan macam-macam apa itu gerakan-gerakan sholat itu. Fal qaimuna la yarga'una ila yaumil qiyamah. Malaikat-malaikat yang ruku itu tidak akan berdiri sampai hari kiamat. Jadi sholatnya hanya ruku saja. Wasajiduna la yarfa'una ila yaumil qiyamati. Malaikat-malaikat yang sujud itu mereka tidak akan bangun dari sujudnya sampai hari kiamat. Jadi sholatnya hanya sujud saja. Wa kadzar raqiuna wal qaiduna. Dan demikian juga malaikat-malaikat yang ruku ya tidak pernah sujud, tidak pernah berdiri sampai hari kiamat. Wal qaiduna, malaikat yang sholatnya itu berdiri duduk ya duduk terus sampai hari kiamat. Fa inna ma razaqallahu ta'ala al malaikata minal ghurbi war rutbati lazimun mustamirun ala wa halin wahidin la yazidu wala yanqusu. Sebab apa? Sebab Allah memberi anugerah kepada malaikat itu, yaitu anugerah dekat dengan Allah dan derajatnya yang tinggi. Itu terus menerus hanya satu kondisi, ala halin wahidin. Kondisinya berdiri saja, duduk saja, rukuk saja.
La yazidu wa la yanqusu, tidak bertambah dan tidak berkurang. Itu kalau malaikat. Lidzalika akhbarallahu taala annahum qalu wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Oleh karena itu, karena posisi ibadah malaikat itu eh, tidak beragam seperti ibadahnya manusia. Oleh karena itu Allah menceritakan tentang malaikat itu bahwa malaikat itu pernah berkata, tidaklah di antara kami itu kecuali hanya memiliki derajat atau posisi yang sudah maklum. Posisinya berdiri ya berdiri terus. Malaikat yang duduk ya duduk terus. Yang rukuk terus sampai hari kiamat. Afaraqal insan wal malaikata wallahu alam.